Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Giawi Karomah dari Prodi PAI semester 4. Pertama-tama yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam, Bapak Dr. Amiruddin SPDI MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa makalah. Yang pertama yaitu makalah kelompok 2, yang kedua makalah kelompok 4, yang ketiga makalah kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya sendiri yang berjudul Hakikat Pendidik dalam Perspektif Islam. Pengertian pendidikan dalam perspektif Islam dalam Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa pendidik adalah orang yang mendidik. Dalam pengertian yang lazim digunakan, pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaannya, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan sumber utama ilmu pendidikan Islam, terdapat sejumlah istilah yang mengacu kepada pengertian pendidik. Istilah tersebut antara lain: 1. Al-Murabbi diartikan sebagai pendidik sebagaimana dijelaskan di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 24. Yang kedua, al-mu'alim diartikan sebagai pengajar, yakni memberi informasi tentang kebenaran dan ilmu pengetahuan, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 151. Yang ketiga, al-muzaki diartikan sebagai orang yang melakukan pembinaan mental dan karakter yang mulia dengan cara membersihkan si anak dari pengaruh akhlak yang buruk, terampil dalam mengendalikan hawa nafsu, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 129. Yang keempat, al-ulama diartikan sebagai seorang peneliti yang menghasilkan berbagai temuan dalam bidang ilmu agama. Namun demikian, pengertian yang umum digunakan mengenai al-ulama ini yakni seseorang yang luas dan mendalami ilmu agama, memiliki karisma, akhlak mulia, dan kepribadian yang saleh. Yang kelima, al-faqih. Al-faqih diartikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam. Istilah ini lazim digunakan untuk orang-orang yang mendalami ilmu agama di berbagai pondok pesantren, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 122. Menurut Imam Al-Ghazali, Muhammad Jawarida 1980 dan Fathia Hasan Sulaiman 1964, seorang pendidik harus memiliki 8 sifat-sifat khusus atau tugas-tugas tertentu, yaitu: 1. Guru memiliki rasa sayang. 2. Guru tidak boleh menuntut upah atas jerih payahnya dalam mengajar dan mengharap pujian. Yang ketiga, guru bertindak sebagai petugas penyuluh yang jujur dan benar di hadapan peserta didiknya. Yang keempat, guru tidak menggunakan kekerasan mencemoh dalam membina mental dan perilaku peserta didiknya. Yang kelima, mengingat guru sebagai teladan, maka kebaikan hati dan toleran haruslah dimilikinya. Yang keenam, guru menjaga prinsip penjagaan perbedaan antar individu. Yang ketujuh, guru mempelajari kejiwaan peserta didik. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu guru mau mengamalkan ilmunya. Yang berikutnya yaitu penjelasan dari makalah kelompok 4 yang berjudul Hakikat Kurikulum dalam Perspektif Islam.
Pengertian kurikulum pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga pada zaman Yunani kuno. Kurikulum berasal dari curriculum, dari kata kurir, artinya tempat berpacu. Jadi kurikulum diartikan juga jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Undang-Undang Dasar Sikdiknas Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenal tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum ialah program untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, konsep kurikulum menurut pandangan Al-Quran. Kurikulum yang berada pada ayat Al-Baqarah ayat 177, di mana artinya ialah bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. Hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia diperintahkan untuk beriman, beribadah, muamalat, menepati janji, kesabaran, dan segala hal yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Kurikulum pendidikan Islam yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 177 itu meliputi yaitu yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, rasul, kitab-kitab, hari kiamat, qadar baik dan qadar buruk. Merupakan isi kurikulum yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 177 guna untuk meningkatkan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Kedua, ibadah yang terdapat dalam surat ini merupakan isi kurikulum dalam pendidikan Islam yang mencakup sholat, puasa, membayar zakat, bersedekah, dan haji. Ketiga, muamalah yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 177 yang mencakup tentang muamalah kepada orang tua, muamalah kepada lingkungan, dan muamalah kepada makhluk. Keempat, menepati janji yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 177 yang mencakup tentang bertanggung jawab dan memegang amanah. Kelima, kesabaran yang mencakup tentang kemenangan, tabah, dan berserah diri. Dan selanjutnya yaitu kurikulum menurut konsep hadis, seperti haddatsana Harun bin Ma'ruf haddatsana bin Wahb bin akhbarani Amr bin al-Harits an Abi Ali an Uqbah bin Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu satuftahu alaikum arduna wa yukfikumullahu fala ya'jizu ahadukum ayyal huwa bi ashumihi wa hadatsana Dawud bin Rusyaidin haddatsana al-Walid an Bakr bin Mudarrab an Amr bin al-Harits an Abi Ali al-Hamdani qala sami'tu an Uqbah bin Amir an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli. Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, telah mengabarkan kepadaku
Amru bin Al-Haris dari Abu Ali dari Uqbah bin Amir. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, kalian akan menaklukkan banyak negeri dan Allah akan menyempurnakan janjinya kepada kalian. Karena itu, janganlah kalian bosan berlatih memanah. Dan telah menceritakan kepada kami, Daud bin Rusyad telah menceritakan kepada kami, Al-Walid dari Bakar bin Mudallar dari Amru bin Al-Haris dari Abu Ali Al-Hamdani. Dia berkata, saya pernah mendengar Uqbah bin Amr dari Nabi SAW seperti hadis di atas. Dan ada juga konsep kurikulum menurut pendapat filosof Muslim. Yang pertama yaitu ada Ibnu Khaldun. Pengertian kurikulum pada masa Ibnu Khaldun masih terbatas pada maklumat dan pengetahuan yang dikemukakan oleh guru atau sekolah dalam bentuk mata pelajaran yang terbatas dalam bentuk kitab-kitab tradisional yang tertentu yang dikaji oleh murid dalam tiap tahap pendidikan. Dalam pembahasan mengenai kurikulum Ibnu Khaldun, mencoba membandingkan kurikulum yang berlaku pada masanya, yaitu kurikulum yang berlaku pada tingkat rendah yang terjadi di negara-negara Islam di bagian barat dan timur. Ia mengatakan bahwa sistem pendidikan dan pengajaran yang berlaku di Maghrib, bahwa orang-orang Maghrib membatasi pendidikan dan pengajaran mereka pada mempelajari Al-Quran dan berbagai segi kandungannya. Yang kedua yaitu Muhammad Abduh. Pada masa Muhammad Abduh hidup di Mesir, berkembang dua model pendidikan. Model pertama adalah sekolah modern. Sekolah modern ini kiranya hanya mengedepankan aspek intelek yang cenderung kepada ilmu-ilmu barat. Dalam pandangan Muhammad Abduh, pendidikan model ini dapat mengancam keberadaan agama dan moral masyarakat karena tergoyahkan oleh pemikiran modern yang diserap dari barat. Model kedua adalah sekolah agama yang masih bersifat tradisional. Muhammad Abduh memandang sekolah model kedua ini tidak dapat dipertahankan karena akan menyebabkan Islam jauh terdesak oleh arus kehidupan modern. Oleh karena itu, Muhammad Abduh bermaksud mengadakan reformasi secara kelembagaan dengan mensintesiskan kedua model sekolah tersebut sehingga jurang pemisah antara keduanya dapat disatukan. Yang ketiga yaitu Ibnu Sina. Penjelasan dari Ibnu Sina tersebut dapat diketahui bahwa konsep kurikulum menurut Ibnu Sina yaitu beberapa ilmu yang perlu dikuasai oleh seorang anak didik, dan kurikulum harus didasari pada tingkat perkembangan anak usia dini. Ada juga konsep kurikulum menurut para ahli. Menurut Ali Ismail, sebagaimana dikutip oleh Haidar Putra Daula dalam bukunya Changing the Curriculum as Social Process, kurikulum itu meliputi keadaan gedung, suasana sekolah, keinginan, keyakinan, pengetahuan, dan sikap orang yang meladeni dan diladeni sekolah, yaitu anak didik, masyarakat, para pendidik, dan personalia. Namun dari segi esensi kurikulum tersebut sama, salah satunya yang diungkapkan oleh Hilda Taba, bahwa kurikulum meliputi 4 aspek sebagai berikut: 1. Tujuan, 2. Isi, 3. Pola belajar mengajar, 4. Evaluasi. Sedangkan secara istilah kurikulum mempunyai makna yang beragam, khususnya secara redaksi para ahli agak berbeda dalam mengartikan kurikulum. Namun dari segi makna tidak jauh berbeda. Di antaranya menurut Saylor Alexander
dan Lewis yang kemudian dikutip oleh Muhammad Ali. Mereka merumuskan bahwa kurikulum adalah satu sebagai rencana tentang mata pelajaran atau bahan-bahan pelajaran, yang kedua sebagai rencana tentang pengalaman belajar, yang ketiga sebagai rencana tentang tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Arti kurikulum di atas tampaknya terlalu sempit jika dibandingkan dengan arti kurikulum menurut pandangan modern, yakni tidak sebatas sejumlah pelajaran yang dipelajari, melainkan semua yang secara nyata terjadi dalam proses pendidikan di sekolah. Yang selanjutnya yaitu penjelasan makalah kelompok 3 yang berjudul Hakikat Peserta Didik dalam Perspektif Islam. Pengertian peserta didik Islam dalam bahasa Indonesia digunakan beberapa istilah yang mengisyarat seseorang adalah peserta didik seperti anak didik, murid, siswa, dan mahasiswa. Penggunaan istilah tersebut seringkali dikaitkan dengan jenjang pendidikan, namun istilah yang umum adalah peserta didik yang bukan saja cocok untuk semua jenjang pendidikan, tetapi digunakan pula untuk pendidikan orang dewasa. Misalnya, antara lain ketika seseorang mengikuti pendidikan dan latihan tingkat tinggi untuk bidang keahlian khusus bagi seorang pimpinan institusi pemerintah dan sebagainya. Dalam bahasa Arab digunakan istilah talamiz atau talib yang menggambarkan seseorang sedang menuntut ilmu atau menempuh pendidikan. Peserta didik dalam bahasa Arab disebut dengan tilmiz. Jamaknya adalah talamiz, yang artinya murid. Maksudnya adalah orang-orang yang menginginkan pendidikan. Dalam bahasa Arab adalah mencari, maksudnya adalah orang-orang yang mencari ilmu. Dalam Al-Quran dijelaskan, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Peserta didik di dalam mencari nilai-nilai hidup harus dapat bimbingan sepenuhnya dari pendidik, karena menurut ajaran Islam, saat anak dilahirkan dalam keadaan lemah dan suci atau fitrah, sedangkan alam sekitarnya akan memberi corak warna terhadap nilai hidup atas pendidikan agama peserta didik. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, artinya tidaklah anak yang dilahirkan itu kecuali telah membawa fitrah kecenderungan untuk percaya kepada Allah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani, Majusi. Hadis riwayat Muslim. Menurut hadis ini, manusia lahir membawa kemampuan-kemampuan. Kemampuan itulah yang disebut pembawaan fitrah. Yang disebut di dalam hadis itu adalah potensi. Potensi adalah kemampuan, jadi fitrah yang dimaksud di sini adalah pembawaan. Ayah ibu dalam hadis ini adalah lingkungan sebagaimana yang dimaksud oleh para ahli pendidikan. Keduanya itulah menurut hadis ini menentukan perkembangan seseorang. Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Dari ayat dan hadis tersebut jelaslah bahwa pada dasarnya anak itu telah membawa fitrah beragama dan kemudian bergantung kepada pendidiknya.
dalam mengembangkan fitrah itu sendiri sesuai dengan usia anak dan pertumbuhannya. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.